Grand Vitara tuh udah pernah muncul di Motomobi waktu pameran IMS kemarin. Tiba-tiba munculnya si Grand Vitara ini dan udah first impression sama Omobi. Sekarang kita akan coba mobilnya dengan sambil tipis-tipis ya reviewnya. Dan juga Omobi udah coba ke Lampung. Mungkin bisa ditonton videonya di vlognya Omobi. Nah, kalau saya adalah giliran memboros-boroskan sebuah BBM. Seperti biasa, kita akan memboroskan mobil Grand Vitara ini. Ini harganya Rp387.400.000. Tipe GX 2 ton, paling tinggi. Dan kita dapat apa aja? Apakah enak dipakai dalam kota? Apakah menyenangkan dipakai dalam kota dan luar kota sekaligus? Luar kota kayaknya dikit-dikit aja, tipis-tipis kali ya. Saya dari Bekasi ke Jakarta itu udah luar kota itu. Nah, bentuk depannya kayak gini gitu ya. Kekinian lah, jadi udah model-model tuh kalau mobil-mobil sekarang jadi ada alis-alisnya di atas, matanya tuh di bawah. Ini udah pakai LED-LED-an semua, sampai lampu sen, sampai DRL-nya itu LED semua. Terus juga dia punya gede grillnya sekarang, ada black glossy-nya, ada lambang Superman-nya di sini, Suzuki-nya di sini, dan tidak ada fog lamp sekarang karena LED itu udah terlalu terang, iya katanya. Cuman kita nggak tahu juga kalau coba malam kayak gimana ya. Terus kalau yang namanya Suzuki Grand Vitara, tuh, awas. Terus yang namanya Suzuki, bodinya tuh tebal-tebal gitu ya. Senangnya tuh kayak gitu. Nah, terus banyak orang yang kenapa sih harus dipakai pelek ke-17? Kalau saya sih nggak masalah, ini sebuah crossover, profil bannya harus tebal, jadi dia harus empuk gitu ya. Ya, ini jadinya empuk karena dia pakai profil ban yang lebih tebal daripada yang kalau bisa pakai 18 inch. Cuman yang disayangkan adalah udah 17 inch, motifnya cari yang lebih kekinian lah Suzuki. Ya, masukkan aja sih sebetulnya. Ya, ini selera kita juga. Walaupun dia udah 2 ton, color polish gitu ya. Ya cuman motifnya aja sih, emang. Itu aja sih, motifnya sih. Depannya cakram, belakang cakram, ABS, EBD udah lengkap. Spionnya segede gini, untuk bodinya yang besar, spionnya memang kecil. Cuman untungnya kacanya nggak ikutan kecil gitu ya, dia cembung banget, jadi masih tetap lebar kalau dilihat. Sesuai selera aja, ini menurut saya sih pas-pas aja ya spionnya. Terus juga ada kamera 360, ya. Udah ada semua, body-body ala crossover, tuh hitam-hitam sini, plastik-plastikan, keyless entry, roof rail, dan ini black Dove kacanya, pilar-pilarnya gitu ya, ada silver gini. Ini kayaknya udah modern sekali ya. Nah, oh ya, yang saya suka dari Grand Vitara, dari semua rivalnya ini adalah yang paling tinggi, ground clearance-nya adalah 210 mm, yang lainnya nggak sampai segitu. Dimensinya juga tergolong kompak. 4,3 meter aja, lebar 1,7, jadi tingginya sekitar kitaan lah, 1,6, 1,5 lah. Wheelbase-nya 2,6 meter. Ya cukup lah. Untuk di kotaan, dari seputarnya 5,4 meter, it's okay. Kayaknya ini gesit di kota nih. Belakangnya, ini saya suka dari belakangnya. Kelihatan cungkring, kelihatan crossover tapinya gitu ya. Cungkring sih, dikit. Cuma nggak apa-apa. Sesuai bodinya, ini adalah sebuah crossover, lampu belakangnya modern, LED semua. Nih, ininya aja, tapi bawahnya lampu sennya masih bohlam, lampu mundurnya bohlam. Sensor parkir 4, tuh laga 4, silver di bawahnya. Cuman ini bentuk belakangnya tuh modern sekali. Rear defogger, wiper, topi belakang, back lamp, ada antena hiu. Belum power backdoor, untuk harganya yang lain udah punya Suzuki. Supaya maintenance-nya nggak terlalu banyak. Khasnya Suzuki tuh kayak gitu tuh. Nih bagasinya, nggak terlalu gede-gede amat, cuma 373 liter. Lebih gedean yang ono lah gitu. Ini kayaknya yang paling kecil. Nah, di bawah sini itu ada yang namanya ban serep. Ban serepnya tuh full size tapi kaleng. Dongkrak segala macam ada di sini. Kelihatan kayak konvensional. Terus di sini ada power socket. Ada lampunya. Dah, sini buat nyimpen. Dan katanya tas golf juga masuk ke sini. Tapi miring, ada nampan. Tapi kalau masih kurang, ini nih ya, kalau masih kurang, oke. Lumayan lah, nggak flat-flat amat, cuman masih oke. Kok kayak ngebuka ke mesin Pajero Sport ya dari sini, kelihatannya bentuk-bentuknya mirip-mirip gitu.
Nah, ya masih pakai tangkai, tapi ini peredamnya nggak main-main, tebel sekali, makanya bunyinya tuh dep gitu ya. Nah, mesinnya sebetulnya itu sebangun dengan Suzuki R3 yang hybrid, cuman ini pengembangan lebih lanjutnya. Jadi yang R3 hybrid itu K15B, yang ini K15C. Bedanya di mana? Ini satu silinder itu ada 2 injektornya, sedangkan R3 cuma 1, yang ini ada 2. Makanya klaim Suzuki adalah dengan 2 injektor pembakaran lebih sempurna, terbakar lebih efisien, tenaganya tidak terkorbankan. Tapi secara kertas itu aneh sekali karena R3 hybrid itu lebih tinggi. Yang ini 103,6 horsepower tenaganya, sedangkan R3 kan 104 sekian ya. Terus torsinya juga turun 136, sedangkan R3 138. Apakah lebih baik konsumsi bakarnya? Karena melihat secara spek di kertas itu lebih pelan itu daripada yang R3-nya. Tapi kayaknya karakternya mirip, tapi seharusnya beda karena ini ada sebuah crossover dengan MPV, itu beda pasti karakternya. Nah, tenaga ini disalurkan ke front wheel drive sama 6 percepatan otomatis, itu yang paling keren. Suzuki nggak mau pakai CVT, kayaknya benci banget sama CVT gitu ya. Sampai nggak mau pakai CVT ya. Dia pakai yang biasa aja, tapi 6 speed. Jarang-jarang banget yang pakai 6 speed otomatis. Keren nih Suzuki nih. Oh ya, di luar sana juga ada yang all wheel drive, cuman kebetulan masuk ke Indonesia itu cuman yang ini aja, front wheel drive. Mobil itu pasti coba di Lampung bagaimana enaknya mobil ini. Cuman kalau kita kan di kota-kota aja, kalau kita misalnya tinggal di Jakarta atau di Bekasi, itu kita pasti melewati macet-macetan. Sekalian aja kita ajak teman-teman kita untuk masuk ke dalam mobil ini, bagaimana rasanya jadi penumpang dan mencoba fitur-fitur yang ada dalam sini. Sambil juga, karena tajuk utamanya di sini adalah dia mencoba keborosan si Grand Vitara ini. Karena kalau irit-iritan itu kita perlu skill ya. Skill eco driving itu sangat sulit. Kita yang biasa aja, kita driver biasa, itu secara sengene aja udah nyetirnya. Jadi kita pengen tahu juga seberapa boros mobil ini di jalan dipakai kota-kota dengan road to kombinasi. Rule-nya sederhana aja, AC-nya paling dingin. Ya, temperaturnya low, tapi yang bisa diubah-ubah cuman kipasnya aja. Jadi mobil berhenti juga kalau kita berhenti di pinggir jalan di Indomaret gitu ya, kita nyalain aja mesinnya. Ya, seperti biasa kalau kita bawa anak juga kan pasti nyalain mesinnya, ya nggak? Hihi, kita cobain ya. Nah, yuk kita jalan-jalan. Ya, kita lagi manggil kru bapaknya buat nyobain langsung Grand Vitara, bawa barang-barang. Ceritanya kita mau jalan-jalan keluar kota dari Bekasi ke Jakarta. Itu luar kota ya? Luar kota. Luar kota kan? Luar planet kan? Oh, luar planet. Iya, lupa saya, Bekasi kan planet ya Pak ya. Kita akan hitung berat yang akan berada di dalam sini. Saya 83. Yes. Udah lumayan lah, lumayan. Kamu berapa? Saya 85. Kamu 85. Ini kru bapak semua nih ya sini ya. 85. Kamu lebih berat ya? 2 kilo doang. Iya, tapi lebih berat. Ya tetap aja Kamu... yang lain. Oh, yang lain ya beratnya ya? Paha. Oh, paha. Oke. Dosa. Dosa juga bisa jadi. ya. Beratnya berapa? 89. 89, oke lah. Beratnya? 82. Kan 82. Iya. Cacingan. Cacingan. Dan yang paling terakhir itu yang megang kamera sendiri. Berapa kamu? 100. 107. 107, iya, berat Orang banget. Kamu ya? Benar banget, badan kayak tembok rumnas. Nah, berat totalnya ada di sini. Kita akan langsung naik ke Grand Vitara dan jalan-jalan nih. Ayo, Ayo. masukin dulu barangnya. Oke. Kayak yang empuk banget ya. Sok terus. 2 orang. Terus aja geser sampai gua keluar lagi. Udah cukup. Lebar. Geser lagi, geser. Dah. Gua keluar lagi. Berarti ini enggak, masih aman. Jauh banget jarak mainnya tuh. Enggak begitu ambles, bagus berarti ini mobil. Dah, yuk. Ya udah. Terakhir ini kameramen yang paling. Kamu ya. Guys, sebelum kita berangkat, tolong komenin apa yang ada di sini. Yang kelihatan menarik apa? Ini nih.
Dia nih, menarik banget. Bukan dia juga. Yang paling menarik apa? Pesawat tempur, Bang. Ini HUD. Iya, Oke, ini berarti keren ya. Iya. Dan ini HUD-nya bisa macam-macam modenya, Ju. Dalamnya ada RPM-nya, bisa ada speedometer, indikator transmisi, ada kehematan bahan bakar, ada kayak gini juga hybrid-hybridannya gitu. Nah, sama RPM-nya. Jadi ini bisa, ini pengen RPM, di sini pengen kelihatan display hybrid, di sini bisa kelihatan konsumsi bahan bakar. Ini keren nih. Lihat nih. Tuh. Nih, 1, 2 sama HUD-nya beda-beda tuh bisa kita ngontrolnya. Tapi lampunya menarik nih, Mang. Mana lampu mana? Yang samping-samping tuh kalau gue pribadi seneng. Jadi kalau misalkan ada sebelah butuh nyalain, yang sebelah tuh nggak ganggu gitu. Nggak ganggu ya? Ya Biasanya juga ya? Nggak enak tau, nggak ganggu. Maksudnya kayak yang sebelah misalkan lagi tidur gitu. Yang satu rese, Ya juga ya? mau nyalain jadi nggak ganggu. Oh iya juga ya. Menarik. Terus apa lagi nih? Apa lagi? Panokor. Oh ini. Ya Allah. Lebar banget ya. Lihat nih. Lihat naik sedikit. Oke. Kayak gitu bisa jadi tontonan, guys. Nah, ini kan mau dibuka juga bisa. Dan ini hebatnya. Ntar dulu tuh ikut belakang tuh. Ya, jadi ini gede banget. Jadi kalau buat yang ini dada-dada, capres, Bisa buat kampanye. partai, itu bisa pakai ini. Bisa ini. Bisa, mobilnya tuh compact lagi kan. Jadi pas. Gimana? Terkesima? Cucok. Terintegrasi. Terintegrasi. Iya. Tapi tuh gua seneng sama instrumen-instrumen panel ini, Mang. Iya, ini cuman 9 inch, cuman dia resolusinya SD, terus dia bisa nampilin berbagai macam gitu ya. Kayak ini, jangan meluk-meluk juga. Nah, ini tingkat konsumsi bahan bakarnya, terus juga di sini ada setting-settingannya, dan di sini juga AC-nya kalau kita lagi start stop gitu kan. Kalau kita berhenti di lampu merah, mesin mati. Jadi AC-nya masih tetap dingin. Gitu. Cuman ada settingnya lagi. Kalau misalnya ekonomi ya AC-nya ya agak menurun lah dinginnya. Tapi kalau comfort itu menjaga supaya dinginnya tuh masih stabil. Makanya dia cepat nyala, mesinnya tuh lebih cepat daripada yang ekonomi. Yang standar ya berarti di bawahnya comfort sedikit. Ya, dah yuk. Berangkat ngobrol mulu. Iya, ngobrol mulu. Lu sih. Tapi kayaknya berat sebelah ya, Mang. Iya. Berat ke kiri sih. Udah aku pulang lah. Nih kameranya lihat. Kamera Oh, ini 360, 360 dong. Keren kan? Wah, keren. Mobil kamu aja nggak ada. Kok ini warna ungu sih, Mang? Saya ada, cuma Ini lagi jomblo yang kuning, yang ungu tuh. Oh. Iya. kamera saya ada cuma 1x. Jadi dia ada sensor kedekatan gitu. Semakin ungu semakin dekat. Ini kok hitam sih, Mang? Gitu. Hah? Kotak. Iya, kotak itu. Wih, langsung kan gitu kan. Tuh keren banget ya. Tuh lihat tuh. Ini berarti kita lagi menggunakan mesin bensin. Aduh, capek juga ya bawa kru bapak. Ini ada baterainya, indikator baterainya, terus ngisinya ke tenaga motor listriknya gitu. Karena hybridnya si R3 itu fungsinya cuma 2 sebetulnya. Cuma nambah tenaga atau dia menstarter mesinnya yang pakai generator gitu. Canggih nggak? Canggih. Tapi belakang lega juga, Mang. Lega? Lega. Lega tuh, bener nih. Lega beneran. Bener, lega. Mana lega? Dulu kan sempit karena miring ke kiri. Coba duduk normal, jangan dimiring-miringin. Depan tuh kan berat sendiri, jadi gua kesono. Di daerah gua tuh nggak enak banget. Iya, jadi emang nggak seimbang lah gitu. Ya udah. Enggak, tapi nyaman nggak sih? Nyaman. Nyaman sempit atau enggak? Sempit. Kalau gua sih enggak ya. Nih kalau ngelihat jarak dengkul sama jok depan ini nih. Aduh. Iya sih, kalau dari dengkul gua ke depan nih Ini aman. Jauh. Kalau Juan mungkin agak tapi tinggi berapa sih? 182. Tinggi juga ya, Ju. Ya iya. Jangan tinggi-tinggi lah besok-besok. Apa sedikit. Nah, karena Juan posisinya nih di tengah. Jadi kakinya Juan itu otomatis akan terasa lebih sempit. Ada ini ya. Kakinya dia metik. Iya, kalau lu di sini mungkin jarak dengkul lu di sini. Masih gue nyik gitu. Dari sini masih nyik.
gitu. Tapi kalau di tengah Eki, Nah, Nah. lomba banget tuh. Cuma ini nih yang concern nih, ini nih. oh iya, Emang kejedot lu? Iya. kalau Berarti maju apa? Untuk 182 di belakang mungkin agak kejedot ya. Ini yang Agak ya. Udah nempel. udah nempel. Nempel karena dia di tengah juga ya. Cuman setahu gua Grand Vitara itu jok tengahnya biasanya kan kalau di tengah itu agak ada punuknya tuh. Kalau ini ngeblesek ya. Nggak terlalu ini. Nggak terlalu jadi bikin lebih tinggi daripada kiri kanannya. Kita reset dulu ya. Average fuel ekonominya reset. Ah, ini dia. Nolin. Iya, nol ya. Dah, average fuel ekonominya juga dia nolin. Yuk, kita berangkat. Tadi kita ngisinya harus turbo gitu ya. Dan tangkinya termasuk kecil sih, 45 liter. Berarti ini mobilnya harusnya irit bahan bakar. Udah berangkat. Jadi ini sistem hybridnya juga berbeda dengan yang R3 ternyata. Karena dia sebelum berhenti pun dia udah nol dulu RPM-nya, udah mati duluan mesinnya. Kalau R3 kan begitu berhenti 0 km per jam itu baru berhenti mesinnya. Kalau ini sebelum 0 km aja atau 6 km per jam dia udah mati duluan mesinnya. Ini kayak gini nih. Ini depan ada lampu merah. Ya. Kalau kita remnya pelan-pelan, dia udah mati. Nih, lihat. Bentar. Lihat, ini belum berhenti nih mobilnya. Tuh, nol dulu tuh. Kalau kita angkat rem ya, baru naik lagi. Oke. Smart sekali hybrid nih. Tadi starter mesinnya kedengeran nggak sampai belakang? Nggak kan? Suzuki. Senggol dong. Kita akan menuju tanjakan Mobi. Si tinjau lawik. Iya, si tinjau Mobi. Si tinjau mobil. Iya. Di depan kita coba. Lumayan tanjakannya, ada 30 derajat mah. Wih. Iya. Celsius. Gini nih, Celsius. Dingin dong. Iya, temperatur. Panas dong. Panas. Kok dingin ya? Iya. Gimana kekedapannya? Mantep sih. Asik nggak? Asik lagi. Asik? Oke. Tuh, Kalau skor berapa kalau skor? Dari 10? 1 sampai 10. kekedapan. Kekedapan. Aceng? Saya Ya. 7. 7. Juan? 7. 7. Kamu? 7,5. Saya 8. Kamu berapa? 7 juga deh. 7 juga. Ya udah. Pernyontek ya. Iya. Ya, berarti termasuk bagus ya. Nggak ada yang ngasih nilai 6 soalnya. Ya udah 6. Mungkin kalau di belakang itu mungkin dari arah bagasi itu yang mungkin agak lebih tipis. Di depan enak soalnya. Sedikit lah agak masuk-masuk trafficnya, cuman masih oke. Jadi kalau pengen ngikutin ya anak-anak ini yang belakang gitu ya, ada Instagramnya krunya Bapak. Dan satu juga kalau misalnya pengen sewa mobil jangan lupa ke Renjenet, karena ini mobilnya ada dipinjemin sama Renjenet. Jadi kalau pengen sewa mobil sehari, bulanan, tahunan, mau sampai dibeli juga mobilnya boleh aja tuh ke Renjenet. Ada di situ semua. Dan mobilnya macam-macam. Ada tipe yang kayak gini, yang paling baru juga keluar. Ada tipe yang blind van, ada yang pickup, ada yang tipe high S juga ada. Kontak aja di Renjenet, ya. Belum ada yang lain belum ada yang nyawain Suzuki Grand Vitara baru ya? Iya nggak ada. Ini Renjenet udah duluan. Keren banget loh. Hebat kan? Di depan ini ada tanjakan nih, tuh. Kayak Tegang nih. Deng deng dara deng deng dara deng deng dara deng. mobilnya nggak sih? Saya pengen berhenti di sini susah juga. Takut. Ih takut ih. Ih nyampe Enteng banget ya. enggak? Wah. Ih, powerful banget. Ih, gila. RPM berapa, Mak? Hah? Biasa aja sih nanjaknya, cuman memang torsinya tidak sekuat R3 sih. Ada beda karakter sedikit kalau ini. Jadi dia mungkin torsi bawahnya agak lemah dibandingkan R3 ya, walaupun sama-sama sebasis gitu. Cuman ini kayaknya di RPM tinggi enaknya nih si Grand Vitara. Oke, Itu soknya enak, Mang. soknya enak ya. Soknya enak. Gimana lagi kita ajar lubang ya? Tetap nggak keganggu. Enggak keganggu. Depan Enak saya ya? ganggu.
lagi pelan tuh kayak keras banget. Kenapa ya? Kemarin mungkin tekanan anginnya kemarin. Masuk tol. Kita coba mesinnya 6 speed. Kenapa dia ngep ya? Tanjakan kali mau. Ya juga nih di depan tanjakan nih. Ngep. Dia ngerokok mulu kali mang. Wih. Kejar kasih. Si R3 dari bawah tuh udah mulai kerasa tuh tenaganya. Cuman kalau ini di RPM sekitar 3.500-an ke atas itu baru mulai kerasa tenaganya. Cuman memang tidak seistimewa itu. Nah, karakternya memang SUV ini atau crossover Grand Vitara ini untuk cruising. Nih di 80, 100 tuh enak banget. Dan juga dia bisa efisien sekali, lihat. R3 saya itu nggak kayak gini, nggak pernah sampai menyentuh ke sini 40, 50 ke atas nih skornya. Itu nggak pernah sampai ke situ. Kalau ini bisa nyampe, mudah-mudahan ini irit ya. Tapi kan dalam konteks kali ini videonya adalah boros-borosan, bukan irit-iritan. Itu. Gimana di belakang, guys? Terasa mental-mentul nggak? Enak ya? Enak. Confirm ya? 8 ya suspensinya ya. Cuma memang mesinnya di luar ekspektasi, dikirain bakal lebih gede tenaganya daripada R3, ternyata tidak. Bukan karakter speed dia, cruising. Katanya sih irit banget, makanya kita buktikan seboros apa. Kalau borosnya segitu berarti bisa lebih irit lagi. Ya nggak sih? Ini kita coba nih pedal drive ini. Katanya dia nggak akan pindah sebelum kita suruh. 3. Gigi tiganya panjang banget. Loh? Ini nggak pindah-pindah dong. Enak nih suspensinya. Kalau kenceng, hah? Giginya banyak banget. Iya. Ini ada 6 speed. Gigi tiganya tuh panjang sekali nafasnya. Dan tadi ada gundukan-gundukan ya khas jalan tol di Indonesia yang ngempluk-ngempluk gitu sambil nikung. Itu nggak kerasa. Padahal ini posisi penumpang tuh banyak. Krunya bapak emang. Ajaib. Regenerative braking. Nih kelihatan nih. Kita pengen lihat ya. Nah ini. Tuh. Ini motor listriknya ngasih tenaga juga ke mesin kalau kita akselerasi, tapi kalau kita lepas regeneratifnya kalau aktif, nah itu ngisi lagi ke baterai tuh si mesinnya. Keren ya. Nah, kita bayarnya pakai bikini bottom ya. Kamu SpongeBob. Pengeman. Nah di depan tuh ada tikungan tuh, lumayan kita banting ya sekalian nih. Tidak. Apakah limbung bagi penumpang yang banyak begini? Mang. Wah, enak tapi. Enak ini. Enak. Apaan sih? Udah mau nyampe, kita bangunin ini belakang nih, dengan satu tikungan keras. Tapi ini hebat suspensinya, itu tikungan se-tight itu bisa kenceng nih mobil. Keren. Ini mumpung kebuka ya, ini pada ngantuk terus nih, butuh oksigen kayaknya. Satu yang spesial dari Grand Vitara adalah suara klaksonnya keren. Wih, keren banget ya. Lagi. Keren. Nah, udah nyampe tempatnya, kita turunin dulu kru bapak. Nanti saya bakal sendirian. Gimana rasanya? Apakah beda? Ada penumpangnya sama sendiri. Turun semua. Turun. Kita coba 0-100-nya. Mode biasa dulu. Nggak pakai apa-apa nih. Kita coba ya. 1, 2. Nah udah.
14,49 ya kalau nggak sama manual mode. Oke, sekarang kita pakai manual mode. Ya, 100. Sama aja. 14,64 ya. Kondisi jalannya memang agak sedikit naik sih. Karakternya mirip dengan R3, cuman dia putaran atasnya yang galak. Kita coba sendiri di dalam kota rasanya seperti apa. Kan kalau banyak penumpang biasanya itu lebih empuk gitu ya. Kalau misalkan nggak ada penumpang itu rasanya keras atau enggak? Ya sedikit lebih keras, cuman nggak jauh beda dengan banyak penumpang ternyata kalau kita jalan sendirian gitu ya. Tuh ada polisi tidur yang gitu ya, itu dilewatin dengan enak-enak aja, empuk-empuk aja, enak loh. Dia tipenya cruising banget soalnya si Vitara ini. Kalau dibejek-bejek itu ya cuma segitu-segitunya soalnya. Nah ini di MID ini selama dipakai dari Bekasi ke Jakarta itu average fuel economy-nya 9,7 km per liter. Tapi kita nggak tahu ya kalau full to full itu agak beda soalnya pasti dengan yang ada di MID. Nah ini juga konsumsi bahan bakar segini. Kenapa kok boros sih? Ya emang uji boros. Kita pakai borosnya segimana sih? Seborosnya Grand Vitara itu seboros apa? Kita uji kali ini. Berarti kan kalau dapat yang irit itu pasti bisa lebih irit dari ini karena borosnya aja segitu, iritnya bisa lebih irit lagi. Yes, kita mencari kemacetan lagi. Kita justru macet yang dicari ya, bukan yang lowong-lowong. Nggak akan menghindari macet, justru yang dicari macet. Ini kebetulan masuk tol lagi nih, karena jarak yang akan kita tempuh itu lumayan ya. Jadi bakal jauh nih perjalanan. Lagi di daerah Sunter. Jauh, gersang. Terus panas lagi ya. Dan indikator bahan bakarnya kayak nggak berkurang gitu ya, aneh banget. Wow. Udah 80 kilo nih kita. Ini kita dalam kondisi macet nih. Dan ini bensinnya nggak turun-turun. Luar biasa. Aneh banget, nggak tahu rusak atau enggak gitu ya. Dari tadi ini kita macet-macet terus ini. Mungkin ini sampai detik ini videonya itu 70% kita menghadapi kemacetan dari tadi. Ya di luar dari video ini kita macet-macetan terus. Dan kita sekarang lagi menuju ke Tangerang, pengen jemput krunya Bapak. Ada beberapa yang akan kita jemput dan menjadi seperti supir taksol ya. Kita merasakan ya hektiknya supir taksol, makanya jangan jahat sama supir taksol ya, capek tau enggak. Kita udah jemput krunya Bapak nih di daerah Tangerang. Ini di mana sih ini? BSD. Gading Serpong. Gading Serpong. Akhirnya indikator bensinnya turun juga. Ini yang saat dinanti-nantikan. Di MID itu 12,9 km per liter. Lumayan enak ya nyetir terus. Emang kalau suka nyetir tuh nggak masalah, nggak akan capek. Emang mobilnya juga enak sih Grand Vitara. Sekarang kita ngisi bensin aja. Udah lumayan nih jaraknya, udah bisa mewakilkan. Sebetulnya bisa mewakili itu sekitar 50 kilo aja udah bisa mewakili. Ini malah melebihi ekspektasi dan berbagai kemacetan gitu ya. Kita isi bensin dulu. Nah, kita udah isi bensin. Nih, jadi jaraknya adalah 128 kilo. Di MID itu 12,6 km per liter. Akurat nggak MID-nya? Mari kita cek pakai kalkulator. Dan tadi mana bonnya? Dalam sini.
Saya udah ngisi nih. Keren pokoknya. Lumayan. Kita dapat 128,6 km. Nah, di MID itu tadi udah dibilangin kan segitu ya. Ternyata kita ngisinya adalah resume dulu. Kemacetannya itu sekitar dari kemarin kita bejek-bejek terus ya, kaki kagak sekolah, kemacetannya dominan di macet sekitar 65%-an, 45% berarti 35% berarti itu lancar gitu, dan ada tolnya juga, ada jalan biasanya juga, dipakai banyak orang, dipakai akselerasi juga tanpa AC-nya dinaikkan temperaturnya, jadi di low terus gitu, paling dingin terus. Dan ini cuma ngisi, hebat banget nih mobil, 10,45 liter, yang artinya 128 dibagi 10,45, konsumsi BBM terborosnya Grand Vitara adalah 1 liter bisa dipakai 12,3 kilometer. Gila nih, irit banget. Tadinya nggak saya ekspektasi itu ya. Sebetulnya nggak jauh-jauh dengan konsumsi bahan bakarnya R3, cuman kalau dibandingkan dengan sekelasnya yang ini, ya kereta lah, WRV lah, terus juga ada Seltos lah, ini adalah yang paling irit. Ya, seboros-borosnya aja segitu, apalagi kalau kita pakai kakinya sekolah. Luar biasa. Suzuki Grand Vitara. Menurut Anda gimana? Apakah worth it dengan harganya 387.400 ribu rupiah? Komentar di bawah. Bagaimana menurut Anda? Apakah worth it? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.